Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Bapak harapkan kalian semoga senantiasa sehat, tetap semangat, tetap ceria dan tetap kuat ya. Senang sekali hari ini Bapak bisa bertemu dan berjumpa lagi, bertatap muka dengan anak-anak Bapak di rumah dalam program kesayangan kita, Sekolah Yuk, Mari Kita Belajar, di saluran televisi kebanggaan kita TV Tabalong. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pada episode kali ini kita akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemuan yang mengubah dunia, pembelajaran 5, yang terdiri dari 2 muatan pelajaran. Yang pertama IPA, yaitu tentang pengaruh penemuan alat-alat listrik bagi kehidupan masyarakat. Dan yang kedua muatan SBDP, yaitu tentang menyanyikan lagu dengan interval nada. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat setelah ditemukan bola lampu dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat setelah ditemukan alat-alat listrik dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menyanyikan lagu dengan intonasi dan interval nada yang benar. Nah, yuk kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Kita awali dengan muatan IPA. Nah, di sini Bapak akan menunjukkan sebuah gambar. Coba kalian tebak, gambar siapakah ini? Siapakah sosok ini? Apakah kalian mengenal? Iya, beliau adalah Thomas Alva Edison. Beliau yang telah menemukan lampu pijar. Nah, apa dan bagaimana dampak penemuan beliau itu bagi kehidupan masyarakat? Nah, silakan kalian simak penjelasannya berikut ini. Lampu merupakan suatu alat yang dapat menghasilkan cahaya dengan bantuan arus listrik di dalamnya. Lampu ditemukan pertama kali oleh Thomas Alva Edison. Beliau adalah seorang ilmuwan yang berhasil menemukan bola lampu pertama di dunia. Dengan ditemukannya bola lampu, banyak perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Dulu malam hari terlihat gelap karena tidak ada lampu yang menyinari. Sekarang menjadi lebih terang dan kita dapat melakukan berbagai kegiatan di malam hari. Nah, sekarang menurut kalian apa saja sih manfaat lampu dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat lampu dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama adalah untuk menerangi tempat yang gelap. Kedua, untuk menjadikan pertanda atau sinyal kapal laut. Tiga, untuk digunakan sebagai hiasan rumah. Empat, untuk mengatur arus lalu lintas. 5. Sebagai penghangat pada alat penetas telur. Anak-anak, menurutmu bagaimana kehidupan masyarakat sebelum ada bola lampu dan sesudah ada bola lampu? Jadi kehidupan masyarakat sebelum ada bola lampu adalah yang pertama, sumber penerangan di malam hari pada saat sebelum ada lampu itu menggunakan petromak dan juga obor. Namun setelah ada lampu, sumber penerangan di malam hari itu menggunakan lampu. Yang kedua, sebelum ada lampu, aktivitas masyarakat banyak dilakukan pada siang hari. Sedangkan setelah ada lampu, aktivitas masyarakat bisa dilakukan pada siang dan juga malam hari. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang simak bacaan yang berjudul Terang Membawa Perubahan. Kehidupan masyarakat dunia berubah dengan ditemukannya bola lampu pijar.
Dahulu, sebagian besar kegiatan terpaksa berhenti setelah matahari terbenam. Penerangan di malam hari memang mungkin dilakukan dengan cahaya api atau sejenis lampu tempel berbahan bakar minyak. Namun demikian, jenis penerangan ini tidak praktis dalam penggunaannya. Penemuan bola lampu pijar memberikan kemudahan bagi masyarakat dunia untuk memperluas cakupan kegiatannya. Dulu, minimnya penerangan di jalan membuat kegiatan harus berakhir demi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kini, di kota-kota besar, khususnya, kegiatan di jalan raya terus berlangsung sepanjang hari. Pengiriman barang ke berbagai kota dapat dilakukan sepanjang hari. Toko-toko buka hingga larut malam, sehingga para pekerja masih dapat berbelanja aneka kebutuhan setelah pulang bekerja. Anak-anak dimungkinkan dapat belajar dan mengerjakan tugas dengan maksimal di malam hari. Tak ada alasan bahwa gelap menghalangi keinginan membaca buku sebelum beristirahat demi menambah wawasan. Ketika berbagai kemudahan telah tersedia di depan mata, tidak ada alasan bagi manusia untuk menunda penyelesaian pekerjaannya. Tak ada alasan bagi manusia untuk berhenti mengembangkan diri. Nah, anak-anak, selain bola lampu, banyak sekali penemuan alat listrik yang telah membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat. Contohnya di bidang sosial. Dahulu sebelum alat-alat listrik ditemukan, apabila terdapat informasi yang perlu disampaikan para warga, misalnya saat ada salah satu warga yang meninggal, pengurus desa harus berkeliling untuk memberitahukannya kepada warga satu persatu. Namun setelah alat-alat listrik ditemukan, pemberitahuan informasi penting seperti berita kematian salah satu warga dapat dilakukan dengan lebih mudah dan lebih cepat dengan menggunakan speaker. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan materinya, kita istirahat sejenak ya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anak-anak, masih bersama Bapak. Mari kita lanjutkan materi yang tadi ya. Silakan kalian simak penjelasannya berikut ini. Di bidang ekonomi, contohnya sebelum alat-alat listrik ditemukan, pedagang bahan makanan seperti buah dan sayuran seringkali mengalami kerugian jika barang dagangannya tidak habis terjual dalam sehari, karena keesokan harinya barang-barang tersebut telah layu atau busuk, sehingga tidak dapat dijual lagi. Namun setelah alat-alat listrik ditemukan, kemungkinan bagi para pedagang buah dan sayuran untuk mengalami kerugian dapat dikurangi dengan menyimpan barang-barang tersebut di dalam lemari pendingin. Lemari pendingin dapat menjaga kesegaran buah dan sayuran sehingga para pedagang masih dapat menjual barang-barang tersebut keesokan harinya. Di bidang pendidikan, contohnya adalah sebelum alat-alat listrik ditemukan, saat seorang anak ingin belajar pada malam hari, mereka hanya dapat menggunakan lilin sebagai sumber penerangan. Akibatnya mereka tidak dapat belajar dalam waktu lama karena mata mereka menjadi mudah lelah. Sumber pembelajaran hanya berasal dari buku dan media cetak lainnya, misalnya koran dan juga majalah. Namun, setelah alat-alat listrik ditemukan, anak-anak dapat belajar pada malam hari karena mereka bisa memperoleh penerangan yang cukup dari lampu, dan sumber pembelajaran dapat berasal dari media cetak maupun media elektronik. Di bidang budaya, contohnya adalah alat musik tradisional dibuat dari bahan-bahan alami dan dapat dimainkan secara langsung tanpa menggunakan listrik. Contohnya adalah sebelum alat-alat listrik ditemukan, alat musik tradisional dibuat dari bahan-bahan alami dan dapat dimainkan secara langsung tanpa menggunakan listrik. Namun setelah alat-alat listrik ditemukan, alat musik modern dibuat dari berbagai bahan termasuk logam dan sebagian di antaranya memerlukan listrik agar dapat dimainkan. Ya, anak-anak,
tadi kita sudah mempelajari bagaimana pengaruh penemuan alat-alat listrik bagi kehidupan masyarakat. Nah, sekarang untuk menguji pemahamanmu, Bapak akan memberikan tugas ya. Silakan kalian catat dan simak tugas berikut ini. Yang pertama, bagaimanakah kehidupan masyarakat sebelum dan sesudah ditemukannya bola lampu? Yang kedua, sebutkan pengaruh penemuan alat-alat listrik bagi kehidupan masyarakat dalam bidang pendidikan. Nah, silakan kalian kerjakan dan kumpul pada gurumu ya. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi berikutnya pada mata pelajaran SBDP. Di sini kita akan bersama-sama mempelajari tentang menyanyikan lagu dengan interval nada. Nah, siapa di sini yang suka bernyanyi? Siapa anak-anak Bapak yang suka bernyanyi? Hampir semua kita mungkin senang dengan bernyanyi. Nah, tahukah kalian? Ternyata bernyanyi itu tidak semudah yang kita pikirkan. Ada beberapa yang harus kita perhatikan sebelum kita bernyanyi. Yang pertama, kita harus memperhatikan intonasi. Kemudian kita perhatikan juga interval nada yang sudah kita pelajari kemarin. Kemudian kita memperhatikan ekspresi, kemudian artikulasinya, dan juga pernapasan. Agar yang kita nyanyikan itu akan terdengar lebih indah. Nah, kali ini kita akan coba mempraktikkan akan menyanyikan sebuah lagu daerah yang berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara, yang berjudul Mariam Tomong. Nah, silakan kalian simak dulu notasi dan solmisasi dari lagunya. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni gonting masong ondeng kemamangon lu Mariam Tomong dainang sinapang masin Mariam Tomong dainang sinapang masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon Mariam Tomong dainang sinapang masin Mariam Tomong dainang sinapang masin. Nah, gimana kalian sudah dengarkan melodinya? Nah, sekarang kita coba nyanyikan sama-sama dengan liriknya ya. Salendang madi ginjang kain panjang madi toru pangeol ni gonting masongo dengke mamongong O Mariam Tomong dainang sinapang masih O Mariam Tomong dainang sinapang masih. Salendang madi ginjang kain panjang madi tor pangeol ni gonting masong ondeng kemamangong O Mariam Tomong dainang sinapang masih O Mariam Tomong dainang sinapang masih. Salendang madi ginjang kain panjang madi tor pangeol ni gonting masong ondeng kemamangong O Mariam Tomong dainang sinapang masih
Nah, anak-anak, gimana? Kalian suka dengan lagunya ya? Iya, lagunya terasa begitu indah dan enak didengar. Nah, tahukah kalian, makna lagu Maryam Tomong ternyata adalah tentang perjuangan seorang putra dan putri Batak dalam mengusir penjajah dari tanah air mereka. Itu dengan menggunakan senjata berupa meriam bambu layaknya senapan mesin. Hanya diberi judul Maryam Tomong. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut materi selanjutnya, kita istirahat sebentar. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, baiklah anak-anak, kembali lagi bersama Bapak. Tadi kita sudah mendengarkan lagu Maryam Tomong yang dinyanyikan secara sendiri. Nah, tahukah kalian ternyata menyanyi itu ada berbagai cara. Yang pertama ada dengan cara sendiri atau menyanyi sendiri, yaitu disebut dengan menyanyi solo. Kemudian ada juga yang menyanyi secara berpasangan, yaitu disebut dengan duet. Dan ada juga yang bernyanyi dengan cara berkelompok atau berregu. Nah, menyanyi secara berkelompok itu tentu saja beda dengan bernyanyi dengan sendiri atau solo tadi. Nah, ada beberapa ketentuan untuk bernyanyi kelompok. Yang pertama, kita harus menjaga kekompakan agar terlihat lebih indah ya nyanyiannya. Kemudian yang kedua, kita juga harus menentukan formasi ya. Yang ketiga, kita harus bisa memahami dan menentukan pembagian lagu dan nada agar nyanyian itu atau lagu itu terdengar lebih harmonis. Nah, sekarang Bapak akan coba praktekkan bagaimana bernyanyi secara berpasangan atau berkelompok, masih menggunakan lagu tadi tapi dengan irama dan tempo yang lebih lambat. Yuk, kita perdengarkan. Selendang madi ginjang kain panjang madi toru pangeol ni gonting masong ondeng ke mamongolu o Maryam Tomong daina sinapang masin o Maryam Tomong daina sinapang masin. Lendang madi ginjang kain panjang madi tor pangeol ni gonting masong ondeng ke mamongol o Maryam Tomong daina sinapang masin o Maryam Tomong daina sinapang masin. Nah, tadi Bapak sudah mencontohkan bagaimana pembagian suara dengan menggunakan dua suara. Ada Bapak kemudian tadi kebetulan Bapak menggunakan suara dua. Nah, anak-anak, sekarang saatnya Bapak untuk memberikan tugas pada kalian. Apa tugasnya? Yaitu kalian harus menyanyikan lagu Maryam Tomong dengan interval nada yang benar. Nah, nanti kalian buatlah lagu tadi dalam bentuk video dan kirimkanlah kepada gurumu ya. Anak-anak, tak terasa kita sudah di penghujung pembelajaran. Saatnya kita mengambil kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Apa saja kesimpulannya? Yang pertama, kehidupan masyarakat Indonesia itu banyak mengalami perubahan dengan ditemukannya alat-alat listrik, sehingga berbagai kegiatan dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dan mudah. Yang kedua, saat bernyanyi, kita perlu memperhatikan intonasi dan interval nada dengan benar. Selain juga ekspresi wajah, kemudian pelafalan, artikulasi, dan pernapasan yang baik agar dapat bernyanyi dengan indah. Nah, dalam bernyanyi berkelompok, kita juga harus
bisa menjaga kekompakan, menentukan formasi, dan juga melakukan pembagian lagu dan suara dengan benar. Ya anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak mengingatkan kembali untuk kalian tetap menjaga kesehatan diri dan juga mematuhi protokol kesehatan dengan cara sering-sering cuci tangan, kemudian gunakan masker jika kalian keluar rumah, hindari kerumunan, dan juga jaga jarak aman. Nah, semoga mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Amin. Anak-anak, sebelum kita akhiri juga, kita sama-sama berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat buat kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian anak-anak pertemuan kita hari ini. Semoga hari ini kalian dapat mengambil manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Dari Bapak dicukupkan sekian. Sampai bertemu lagi pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.